Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua masih bisa dapat bernapas hingga detik ini, sehingga masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk mengintrospeksi diri kita, dan juga menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang kedahsyatan bagi orang yang melakukan puasa hari Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis merupakan salah satu puasa sunnah di hari Senin dan Kamis yang sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Mengingat adanya mukjizat dan manfaat di balik puasa Senin ini, di balik puasa sunnah ini. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahkan disebutkan bahwa Rasul selalu menanti-nanti untuk berpuasa pada dua hari tersebut. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunggu-nunggu saat berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Hadis riwayat Ahmad. Lantas mengapa Rasul memilih hari Senin dan Kamis untuk berpuasa sunnah? Berikut ini adalah mukjizat dan manfaatnya bagi seseorang yang melakukan puasa hari Senin dan Kamis. Yang pertama, hari ketika amal para hamba diperiksa. Rasulullah SAW memberikan contoh berpuasa Senin Kamis pada umatnya. Salah satunya karena hari Senin dan Kamis merupakan waktu amal-amal para hamba akan dilaporkan dan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis Tirmizi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal perbuatan itu diajukan pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu, aku ingin amal perbuatanku diajukan pada saat aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hari dibuka pintu-pintu surga. Setiap tahun Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga pada bulan Ramadan. Sementara setiap pekannya Allah membukakan pintu-pintu surga untuk hamba-hambanya pada hari Senin dan Kamis. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampuni dalam kedua hari itu setiap hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang diantaranya dan saudaranya terdapat permusuhan. Kemudian dikatakan, lihatlah kedua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Al-Khatib, Muslim, Abu Daud, Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kemudian selanjutnya mukjizat bagi orang-orang yang melakukan puasa hari Senin dan Kamis, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dikutip dari buku Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunnah, rekomendasi Rasulullah SAW yang ditulis oleh Amirullah Sarbini dan Sumantri Jamhari, Senin adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 571 Masehi. Abu Qatadah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau bersabda, itu adalah hari aku dilahirkan, diangkat menjadi nabi, dan diturunkannya kepadaku Al-Quran pertama kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, hari diutusnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin. Nabi Muhammad pun menyambut dengan ritual khusus pada hari itu, yakni berpuasa. Sebagai umat Islam yang baik, tentunya kita lebih mengagungkan hari lahirnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran dengan berpuasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya. Kemudian yang kelima, solusi menuju takwa. Solusi agar puasa yang kita kerjakan mencapai tujuan takwa dapat dijawab dengan melakukan puasa Senin Kamis. Melansir dari buku Puasa Senin Kamis oleh Imam Kurniasi, hal ini disebabkan
bahwa untuk memulai puasa Senin Kamis dilandasi dengan niat yang ikhlas. Sebab keikhlasan disebut sebagai modal awal untuk menjalani puasa sunnah sekaligus sebagai pembeda dengan ibadah lainnya. Dua hal khusus yang membedakan puasa sunnah dan ibadah lainnya. Pertama, sifat kesunahannya, dan keduanya bersifat rahasia. Dua hal ini tidak akan mampu dilakukan kecuali oleh orang-orang yang ikhlas. Bila seseorang sudah terlatih dengan menjalani puasa hari Senin dan Kamis, maka ia akan terlatih untuk ikhlas dalam setiap amal yang dilakukannya. Adapun bacaan niat untuk melakukan puasa sunnah hari Kamis, Senin dan Kamis bisa di dalam hati, bisa juga kita ucapkan, yaitu dengan niat saya niat puasa sunnah hari Senin, sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian hari Kamisnya sama, kita berniat juga saya niat puasa sunnah hari Kamis, sunnah karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melakukan ibadah wajib, ibadah sunnah, salah satunya puasa Senin Kamis karena kedahsyatannya, karena keberkahannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan, diampuni dosa-dosa kita, dijauhkan dari hutang-hutang yang dapat membebani kita. Mudah-mudahan kita semua lunaskan hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik dari Allah.